semuanya, pertama kami memperkenalkan diri. Saya adalah tenaga praktek guru penggerak angkatan 1 yang kebetulan CGP saya adalah Ibu Hafian. Jadi untuk pendampingan kali ini adalah pendampingan ibu yang kedua, karena mereka sudah 2 bulan belajar di pendidikan guru penggerak. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bersama dengan kami untuk mendiskusikan nanti apa yang akan menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Nah, yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bulu Utara, Bapak-bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta yang saya banggakan, Ibu Nartianti dalam Guru Penggerak. Baik, pada hari ini kami sebagai pengajar praktek hanya sebagai moderator saja. Nanti diskusinya akan dipimpin oleh Ibu Nartianti. Nah, adapun tujuan kita pada hari ini yaitu kita akan merumuskan sebuah visi dan akan mengadakan atau akan membuat sebuah prakarsa perubahan. Jadi visi itu Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, bahwa visi itu memang perlu kita buat, baik untuk diri kita maupun untuk sekolah. Karena visi itu dianggap adalah sebagai impian kita. Bagaimana impian kita ke depannya, terutama kepada murid kita. Karena muaranya ke peserta didik murid. Jadi baik untuk diri sendiri kita juga harus punya visi. Impian kita ke depannya, apa yang kita mau impikan kepada murid-murid kita, apa yang kita inginkan. Itulah perlunya kita membuat sebuah visi. Nah, selain untuk diri kita juga akan membuat visi sekolah. Artinya apa yang akan ingin dicapai oleh sekolah. Makanya visi itu juga tadi Pak Kepala Sekolah itu mempunyai tenggang waktu, biasanya dari 5 sampai 10 tahun. Karena memang visi itu dibuat untuk kedepannya kita mau seperti apa sekolah ini, murid-murid itu mau dibawa kemana. Nah, itulah tujuan dari visi. Nah, Bapak Ibu, perlu saya informasikan bahwa hari ini kita akan mendiskusikan visi, tapi bukan berarti visi sekolah kita mau bukan. Ini hanya sebagai simulasi atau cara jika suatu saat visi kita mau buat seperti inilah cara yang kami dapatkan di pendidikan. Beginilah cara membuat visi sekolah. Jadi ini hanya sebagai pembelajaran bahwa seperti ini kalau kita ingin membuat visi sekolah. Nah, nanti di visi sekolah itu kita akan membuat prakarsa perubahan. Apa yang mau dilakukan nanti setelah kita membuat visi, kita akan membuat prakarsa perubahan apa kira-kira yang bisa kita lakukan setelah kita merumuskan visi. Supaya visi itu bisa terwujud, kita bawa ke dalam prakarsa perubahan. Apa prakarsa yang bisa kita rubah, yang bisa mewujudkan visi yang telah kita sepakati bersama. Oke, baik Bapak Ibu, itu mempersingkat waktu, saya silakan kepada Ibu Nartianti untuk memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Bapak Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala UPD SMA Negeri 9 Bulu Utara, yang kami hormati Ibu Pengajar Praktik dan Bapak Ibu serta staf yang saya hormati. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu pendampingan individu 2. Kemudian tak lupa pula marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk membersamai kegiatan saya pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai cita-cita atau misi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, sebelum kita masuk ke
pembahasan cita-cita murid yang akan kita lakukan nanti. Pertama-tama mungkin untuk supaya nggak ngantuk ya, kita lakukan ice breaking dulu. Jadi dulunya silakan didengarkan dan diikuti kata-kata yang saya ucapkan. Siap Bapak Ibu? Siap. Jadi dulunya dengarkan dan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bola, 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 bola. Bola, 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 bola. Tendang, 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 tendang. Tendang, 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 tendang. Lari, 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 lari. Lari, 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 lari. Ada berapa bola? Satu. Berapa? Satu. Satu. Saya ulang lagi, jadi dulunya dengarkan lalu ucapkan kalimat yang saya katakan. Saya ulang ya Bapak Ibu. Sudah siap? Siap. Bola, 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 bola. Bola, 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 bola. Tendang, 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 tendang. Tendang, 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 tendang. Lari, lari, lari. Lari, lari, lari. Ada berapa tendang? Empat. Jadi cluenya, apa tadi cluenya? Ikuti. Dengarkan dan ikuti apa yang saya ucapkan. Jadi ada berapa tendang? Ada berapa tendang? Iya, betul. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi cluenya dengarkan dan ikuti apa yang saya ucapkan. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk selanjutnya, kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi di sini ada 5 kesepakatan kelas yang saya ajukan. Silakan dibaca. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Jadi yang pertama, berpikiran terbuka dan saling menghargai. Lalu mengangkat tangan saat ingin memberikan pendapat. Kemudian berpendapat sudah dipersilakan. Lalu jika ada peserta yang berbicara, maka peserta lain yang mendengarkan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan ruangan. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Oke, sudah sepakat ya Bapak Ibu? Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan cita-cita untuk murid. Nah, sebelum ke sana, saya akan membacakan sebuah visi. Jadi mohon maaf kepada ibu-ibu berbahasa Indonesia. Mohon jangan disemantik saya hari ini ya. Oke, jadi saya akan membacakan sebuah puisi dari karya Bung Karno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Riau itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah mulai menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi yang mulai menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Keleber, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan merumuskan cita-cita untuk murid. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita melihat Indonesia di masa depan. Nah, siapa Indonesia itu? Tentu adalah murid-murid kita. Nah, jadi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah untuk menuntun murid-murid menumbuh kembangkan kodrat alam dan kodrat samanya menjadi pembelajar yang merdeka. Nah, bagaimana mewujudkan murid-murid yang merdeka dalam belajar? Tentu
kita harus memahami dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila ini? Tentu kita sebagai guru harus mampu membuat visi yang akan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kita akan membuat visi. Sebelum kita membuat visi, kita harus membayangkan dulu cita-cita kita untuk murid kita itu seperti apa. Nah, jadi di sini ada kalimat penumpang yang akan kita isi. Jadi yang pertama itu adalah saya memimpikan murid-murid yang. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silahkan mengisi seperti apa murid-murid yang Bapak Ibu impikan dalam sticky note ini, kemudian kita tempel di sana. Jadi di sini nanti silahkan Bapak Ibu tuliskan saya memimpikan murid-murid yang seperti apa kita impikan. Nah, mungkin misalnya murid-murid yang menjadi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya seperti apa yang kita impikan. Oke, sudah Bapak Ibu yang selesai, silahkan kita tempel di sini. Kasih air. Jadi tulisan calon dokter. Oh, ditulis sama Kak. Yes. Oh, nama Oke, sudah semua ya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah. Nah, Bapak Ibu percaya bahwa murid kita adalah, misalnya, saya percaya bahwa murid adalah kertas kosong, atau murid adalah kertas buram. Seperti gelas juga. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan seperti apa. Ya, saya percaya bahwa murid adalah seperti apa. Nah, yang terakhir, dia ngomongin di sekolah kita mengutamakan di sekolah. Ya, boleh misalnya kedisiplinan atau disiplin itu semuanya nih. Kalau saya kehadiran dan kedisiplinan. Mager semua. Biasa. Sarangnya. Terkira-kira pada apa kan? Itu nanti menjelaskan yang pinjaman ini bisa kepercayaan yang sudah semua boleh kita murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi Bapak Ibu menurut
Misalnya mereka sadar betul bahwa sekolah merupakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Kemudian mereka tidak sekedar datang untuk menuntut ilmu, tetapi juga untuk pendidikan, akhlak dan lain sebagainya. Jadi tergantung seperti apa yang kita yakini. Oke. Nah sekarang kita ke kalimat rumah yang kelima. Kita warga di sekolah setiap misalnya kalau sebagai guru, yakin untuk apa Bapak Ibu? Misalnya melakukan pembelajaran yang berhenti atau melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, atau seperti apa yang lainnya? Kita warga di sana ya. Tunggu curung-curung dulu yang 100.000. Sekarang lanjut ke bagian terakhir. Tidak ada nih kertasnya. Ini kan yang dijawab ada di sini. Kemudian terakhir, kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa misalnya setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda atau potensi yang berbeda-beda, kebutuhan belajar yang bervariasi dan lain sebagainya. Tidak ada namanya. Oke, Bu Sri ya. Silakan Bu Sri. Seperti apa berkarakter, berakhlak dan disiplin yang dimaksud? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut saja. Mungkin kalau yang saya pahami bahwa saya ingin penting saya menginginkan murid-murid yang berbeda. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kemudian siswa saya nanti selesai, dia itu punya sesuatu yang kemudian bisa dilihat oleh orang, dan itu sesuatu itu kemungkinan mungkin tidak dimiliki oleh siswa lain, mungkin seperti itu. Nah, kemudian ketika siswa ini berakhlak, jadi setidak-tidaknya dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dan seperti apapun dia akan mempunyai moral. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin. Nah, ketika kemudian isian saya bahwa
siswa saya ini harus supir, berarti setidak-tidaknya dalam kondisi apapun itu dia mampu memanfaatkan waktu yang sudah diberikan kita, sehingga kemudian dia tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah ada di dalam dunia. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sriwati. Oke, tepuk tangan itu untuk Ibu Sriwati. Nah, selanjutnya kalimat penumpang yang kedua yaitu saya percaya bahwa murid adalah baik di sini yang mewakili murid adalah generasi masa depan bangsa. Itu punya siapa? Ini mewakili dari Ibu Hanifah. Jadi murid adalah generasi masa depan bangsa. Jadi siswa kita sekarang adalah penentu bangsa kita ke depannya. Bagaimana bangsa kita maju kalau siswa kita sekarang itu bagus. Jadi pendidikan itu penting untuk bangsa ke depannya supaya bangsa kita bisa maju. Artinya begini, dengan adanya sekolah berarti siswa itu dididik untuk mengubah dirinya. Jadi hal yang tidak bagus menjadi bagus, jadi hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi karena adanya sesuatu, karena adanya pendidikan yang mereka dapatkan, berarti mereka akan meneruskan cita-cita bangsa ke depannya. Bagaimana bangsa bisa maju dengan pendidikan yang didapat oleh murid kita sekarang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari Ibu Megawati dan kita selesai dengan oke, sekarang yang sebelumnya. Nah, yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan Pak Delmi ya. Pak Delmi. Iya, jadi selamat siang. Ya, di sekolah saya jawab di sini kita mengutamakan pendidikan karakter. Ya, tentunya segala sesuatu harus diuji dengan karakter yang bagus. Jadi kalau orang cerdas, inovatif, kreatif dan lain sebagainya, tanpa diikuti dengan karakter yang bertakwa kepada Tuhan yang besar, maka semua sia-sia. Oleh karena itu kita harus paham bahwa kita harus mengutamakan bagaimana itu pendidikan karakter. Demikian. Nah, selanjutnya yang kelima, kita wajib di sekolah yakin untuk saya mau wakili Bu Patri sekarang. Kamu sekali datang itu kamu saya ini berkolaborasi semuanya. Di sini dikatakan sekolah adalah tempat berkolaborasi, berbagi pendapat. Ya, saya kira memang sekolah adalah tempat yang paling efektif untuk kita berbagi ilmu, berbagi pendapat dengan kasih jawab tentang berbagai hal yang mungkin bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, untuk bahwa setiap anak memiliki keunikan, yaitu memiliki kemampuan dan bakat yang akan dikembangkan. Bahwa ya memang anak kita itu masuk di sini sudah memiliki keunikan sendiri-sendiri, memiliki bakat sendiri-sendiri. Jadi ketika kita mengajar, jangan menyangka bahwa anak-anak kita itu seperti kertas putih gitu, bukan. Tetapi mereka sudah membawa konsep-konsep yang Bapak Ibu sekalian mengajarkan, itu sebenarnya sudah ada dari hasil pengalaman dia sehari-hari, dari berinteraksi dengan temannya, dengan orang lain yang sepadan, yang
lebih kuat seperti itu, sehingga konsep-konsep yang ada itu yang sebenarnya akan kita bangun, kita konstruksi, kita perkuat dan kita benarkan sehingga tidak terjadi distorsi. Saya kira ini dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, aplaus untuk Kepala Sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu kita sudah mengisi keenam kalimat terdepan ini. Jadi yang pertama tadi saya memimpikan murid-murid yang berkarakter, berakhlak dan disiplin. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan di sini hampir mirip juga. Mungkin ada di sini terus rajin, kemudian sopan dan santun, dan masuk juga karakter dan berakhlak, kemudian disiplin, rajin, pada tepat waktu dan lain sebagainya. Dan ini sudah bisa mewakili. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah generasi bangsa yang nantinya dapat melanjutkan cita-cita bangsa. Kita percaya bahwa masa depan bangsa kita itu nantinya akan dibangun oleh murid-murid kita yang di masa sekarang, sehingga seperti apa bangsa kita di masa depan itu ditentukan oleh bagaimana kita bisa mendidik murid-murid kita di masa sekarang. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat membentuk karakter. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi untuk berbagi ilmu serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan untuk peserta didik. Oke. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki keunikan, yaitu memiliki kemampuan dan bakat yang akan dikembangkan. Nah, jadi kita di sekolah yakin bahwa murid kita itu memiliki keunikan dan kemampuan serta bakat mereka masing-masing. Hingga bagaimana kita di sekolah mengembangkan potensi yang ada itu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi setelah kita mengisi keenam kalimat penumpang ini, mari bersama-sama kita merumuskan visi sekolah kita berdasarkan seperti apa murid yang kita cita-citakan. Jadi visi ini harus menggambarkan seperti apa murid yang kita cita-citakan. Tentu visi itu harus berpihak kepada murid. Nah, itu yang paling utama. Nah, kira-kira dari ke-6 kalimat terbuka yang sudah kita isi, seperti apakah visi yang akan kita buat? Jadi saat kita membuat visi Bapak Ibu, yang pertama itu bagaimana apa yang mau kita wujudkan. Kemudian kita harus juga menyertakan kekuatan apa yang dimiliki di sekolah kita, yang nantinya akan menjadi ciri khas yang akan kita kembangkan di visi kita. Nah, kalau di sini kemarin, kenapa saya membuat peserta didik yang kreatif dalam iptek itu dilatar belakangi oleh kekuatan itu, karena sekarang murid-murid kita itu kan sudah generasi Z ya. Jadi mereka lahir dan tumbuh bersama teknologi. Hampir semua peserta didik itu sudah punya gadget. Nah, sehingga itu yang akan menjadi aset yang akan kita kembangkan, bagaimana peserta didik kita bisa kreatif dengan memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian berbudi pekerti luhur berbasis kearifan lokal. Di sini karena sekolah kita dilatar belakangi oleh berbagai suku dan budaya, sehingga itu merupakan kekuatan yang dapat kita kembangkan sebagai basis untuk menerapkan budi pekerti luhur peserta didik kita di sekolah. Nah, jadi ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mengembangkan visi untuk sekolah kita. Kalau ini kan visi guru penggerak, jadi lebih ke visi pribadi. Nah, mungkin di sini saya cuma mengangkat kreatif dari profil pelajar Pancasila itu, kreatif dan berakhlak mulia karena berdiri pekerti luhur. Nah, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Nah, silahkan kita kembangkan ke dalam visi kita. Kemudian apa aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah kita itu bisa dari murid,
bisa dari guru, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, sosial budaya dan lain sebagainya. Iya, terima kasih. Saya dari kalimat tumpang yang ada yang sudah disusun, tetapi kan ada, kalau saya ada tadi di situ ada sopannya, ada ya itu tentunya sudah berkarakter ya. Terus di sini saya mencoba menyusun visi saya, yaitu mewujudkan peserta didik yang berjiwa saing dalam impact dan berlandaskan karakter berpikir luhur. Ya. Jadi kenapa saya ada berjiwa saing di sini, karena seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi sempat disinggung bahwa kita mengharapkan anak-anak kita yang berprestasi, yang mereka yang bisa punya daya saing di setiap aspek, dan tentunya saya lebih memfokuskan ke impact ya, pengetahuan dan teknologi, dan tentunya dilandaskan dengan karakter yang berberkat luhur ya, punya berkat luhur. Jadi demikian ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang ingin diusulkan. Ya, silakan Bu Sarsini. Kita tampilkan juga. Bukan cuma saya ini. Oh, hasil diskusi yang bertiga. Oke. Kolaborasi antara Kolaborasinya. Padri dan karena di sini karena tadi Bapak menjelaskan bahwa kalau berkarakter itu sudah berlaku semua. Jadi kan sedikit saja di sini visi yang kami coba rancang adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berprestasi dalam impact. Yang simpulkan berdasarkan saya bisa direvisi kalau memang kurang bagus, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan berkarakter dalam profil pelajar Pancasila berdasar nilai kearifan lokal. Kalau menggunakan kata kearifan lokal, tetapi kita kalau di sini masih mengikuti visi sekolah, maka nilai kearifan lokal bisa diubah menjadi nilai budi pekerti atau budi luhur. Itu kalau masukannya saya. Jadi tidak lepas dari nilai profil pelajar Pancasila, kemudian mengambil poin penting karena sekolah kita utamanya berbagai ragam budaya dan agama. Jadi itu sangat penting dalam hal berakhlak mulia dan budi pekerti atau budi luhur. Kemudian impact itu bisa dijadikan dasar pembelajaran tapi tidak lepas dari nilai kearifan lokal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berdasarkan atau berlandaskan atau budi luhur. Tinggal ditentukan mana yang cocok itu saja. Terima kasih. Bukankah itu kalau dia sudah berkarakter otomatis dia berakhlak mulia. Ya. Dan dengan kata tadi di situ. Kata saya kira manusia begini, apakah tidak pemborosan? Pemborosan apa? Tadi, apakah tidak boros di situ kata-katanya? Kalau dia sudah berkarakter, terus ada lagi berakhlak mulianya. Itu saya kira karena kalau dia berkarakter, otomatis dia sudah masuk di situ berakhlak mulia. Makanya bilang Kak. Ya, terakhir mungkin ada pertanyaan dari Bapak Bupati. Ya, seperti
Baik Bu, visi itu harus sederhana. Kenapa? Karena nanti akan dijabarkan di visi. Jadi operasionalnya itu di visi. Jadi karakter itu biasanya ditempatkan sebagai berikut. Dia membungkus apa yang ada. Makanya karakter itu biasanya tidak harus ya, biasanya ditempatkan di akhir kalimat. Yang di depannya itu biasanya itu. Jadi masuk dengan karakter di situ adalah yang pertama berakhlak dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu namanya berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia pasti tadi itu, ya. Jadi karakter itu isinya di dalam adalah profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Kemudian di situ ada gotong royong, kemudian kebinekaan global, kan? Nah, di kebinekaan global itu juga di situ tentu ada ini lagi bernalar kritis, ya. Bernalar kritis itu ada anak-anak, ya, bisa mencari informasi misalnya tidak langsung diterima tapi ya dikonfirmasi dan sebagainya. Itu adalah bernalar kritis. Jadi kalau misalnya apakah dia harus menguasai teks yang sudah ada di dalamnya? Berkebinekaan global juga dibutuhkan orang-orang yang siswa yang memahami, bisa terampil dalam teks. Kemudian berbudi pekerti luhur itu juga sudah ada di berakhlak mulia. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau di dimensi pertama itu adalah berakhlak mulia. Jadi dibuat visi sesederhana mungkin, tetapi dia mewakili. Ya, ada dua yang diwakili. Yang pertama adalah prestasinya anak-anak, kemudian dibalut dengan karakter. Kemudian nanti dari visi ini itu nanti akan dijabarkan menjadi beberapa visi yang terukur. Dia tadi operasionalnya lebih operasional lagi karena bisa dihitung berapa biayanya, berapa waktunya itu di visi. Saya kira seperti itu. Agak berbeda. Oke Bapak Ibu, jadi itu tadi ada penguatan dari kepala sekolah bahwa untuk visi itu kita harus menggunakan kalimat operasional, kemudian dia tidak terlalu luas, jadi harus spesifik ya. Kemudian kerangka utamanya itu adalah prestasi dan karakter. Nah, jadi kira-kira seperti apa kalimat yang bisa kita buat di sini? Mungkin kita hanya membahas bukan habis ini seperti kita bisa kita hanya sharing diskusi di sini ya. Seperti yang Bapak Profesor tadi sampaikan bahwa visi itu kan harusnya dibuat sesederhana mungkin karena itu yang akan dicapai. Jangan kita membuat visi yang susah untuk dicapai. Jadi kita buat kalimatnya yang sesederhana mungkin. Kemudian yang kedua, setidaknya kita melihat kekuatan aset yang ada kita miliki. Jangan kita membuat visi umpamanya kita akan ke IT sementara aset sekolah tidak ada. Gurunya mungkin belum mempunyai IT, kita mau mewujudkan anak yang ini tentang IT. Jadi kita harus melihat bagaimana kekuatan atau aset yang ada di sekolah. Sarananya bagaimana kira-kira apa sudah bisa mewujudkan anak yang tahu tentang IT, bagaimana dengan sarana dan prasarana di sekolah. Apakah memang sudah bisa kita wujudkan anak yang baik di IT dengan sarana yang ada di sekolah. Nah itu mungkin yang perlu diperhatikan. Kemudian di situ setidaknya kita itu setidaknya 70% itu bisa terwujud. Kita membuat visi atau impian itu yang bisa kita wujudkan. Makanya dibuat sesederhana mungkin. Lebih baik visi itu sederhana terwujud daripada visi yang kita buat itu tinggi tapi tidak terwujud. Ya, lebih baik kita buat yang sederhana karena biasanya kalau orang yang tahu tentang pendidikan memasukkan anaknya ke sekolah, dia akan baca dulu visi sekolah. Apa kira-kira visi sekolahnya? Oh, di sekolahnya dia akan mengembangkan, dia akan mewujudkan ini anak harus yang harus masuk ke sana karena visinya seperti ini. Selanjutnya biasanya bagaimana kita bisa melihat visi sekolah itu terwujud atau tidak? Biasanya di rapor pendidikan. Biasanya di sini dilihat. Oh ternyata kan biasanya ada ternyata
yang ingin ditingkatkan lagi, mungkin masih orange ya, atau bahkan ada yang merah. Berarti itu belum bisa terwujud karena masih ada yang merah atau yang harus perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana untuk meningkatkan visi itu nanti kita akan Ibu Arianti nanti akan sampaikan lagi, yaitu melalui perubahan perubahan kita akan berubah dari visi yang belum terwujud itu, kita akan berubah bagaimana caranya supaya visi itu bisa diwujudkan. Karena visi itu harus diwujudkan karena awalnya saja sudah wujudkan atau terwujudnya, berarti harus diwujudkan. Bukan berarti di sini diinginkan dalam kata 100%, 75% saja itu kita sudah alhamdulillah. Yang penting jangan dibawa dari 50%. Berarti itu kita punya visi itu gagal kalau dibawa dari 50%. Kalau sudah 65, alhamdulillah itu sudah sedang-sedang. Kalau 75 itu sudah dianggap sudah bagus. 85 yang di situ sudah dianggap berhasil. Karena tidak ada yang sempurna sampai 100%. Paling banyak itu 85% itu sudah dianggap sekolah itu sudah berhasil memberikan visinya. Oke, saya kira itu pembuatan dari saya. Saya serahkan kepada Ibu Arianti kembali. Terima kasih pembuatan dari kepala sekolah dan dokumen praktik. Jadi kalau kita simpulkan dari beberapa visi yang sudah diusulkan oleh teman-teman, itu kan visinya adalah ilmu pengetahuan dan dari pekerti luhur. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Karena backgroundnya keduanya kan ke agama dan budaya kebiasaan. Ya. Oke, berarti Bapak Ibu sepakat sampai berbudi pekerti luhur saja ya. Oke. Ya, jadi ini kan hanya contoh Bapak Ibu ya, bukan berarti langsung nih serta-merta dirubah visi tak seperti ini. Jadi disclaimer dulu ya, visi yang kita buat hari ini bukan mengubah visi yang sudah ada di sekolah kita. Ini hanya contoh bahwa nanti kalau kita mau membuat visi kembali, dan seperti ini prosesnya. Memberikan penguatan saja bahwa setelah kita merumuskan visi, mari kita mulai melakukan perubahan. Apa yang ada di visi kita itulah yang akan kita wujudkan. Jadi kita wujudkan dalam bentuk perubahan. Kita lakukan perubahan, kita lakukan gerakan di sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Nanti buatnya nanti dengan mungkin sudah ada kesini yang dibuka juga ya, nanti akan menggerakkan teman-teman yang ada di sini untuk melakukan perubahan yang ada. Kalau kita ingin siswa kita unggul iptek, silakan adakan perubahan bagaimana supaya siswa kita ini baik di bidang iptek. Silakan adakan gerakan dan perubahan. Saya kira untuk diskusi kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya hadir di kegiatan ini. Dan sebagai penutup, saya berkata kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kekuatan pada kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Jadi pada hari ini sebelum berakhir, ada beberapa yang saya ingin sampaikan bahwa kalau beberapa hari yang lalu, yaitu sudah tanggal 30 apa yang disampaikan di sini sebenarnya itu sudah tergambar di diskusi atau di refleksi kegiatan proyek sekalian. Di refleksi tidak lanjut disebut juga buat sekalian itu diharapkan mengungkapkan perubahan yang paling sulit, ada 3 ya. Itu namanya mengungkapkan kira-kira 3 tantangan paling sulit untuk berubah. Dan umumnya saya yang memilih bahwa kita itu selalu nyaman dari dulu ya, karena berada di sana nyaman sehingga sulit untuk berubah. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa merubah mindset ya, pola pikir dari saya sendiri ya, kan yang dilihat adalah dari kita. Pola pikir kita masih menggunakan cara atau metode yang lama, sekali ya, sama sekali beda dengan ini.
Kemudian tadi yang menarik bahwa ternyata kita kesulitan untuk berdua itu karena faktor eksternal. Faktor eksternal ya, kemudian itu menjadi kebijakan dari pihak sekolah ya untuk kemudian merespon dari tantangan tersulit yang berasal dari luar kesadaran kita, kesadaran diri kita. Bagus sekalian. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mendorong bagus sekalian untuk mulai sekarang menyiapkan diri ya, untuk bisa berpartisipasi di dalam mengikuti guru penggerak. Karena untuk SMA, SMK sekalian, kita kekurangan stok ya, untuk mengangkat kepala sekolah, pengawas kemudian juga lebih kita kekurangan. Kemarin kita berdiskusi lama dengan Kak siapa itu Pak Eko yang kami nggak ada gitu ya. Seperti itu saya mendorong sekalian. Segala sesuatu itu tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus berkolaborasi. Apapun itu harus berkolaborasi, harus menerima saran kritik dari teman, ya seperti itu untuk kita kenali. Jadi lewat kegiatan ini bagus sekalian. Ini masih kegiatan yang kedua, ya. Saya apresiasi kepesertaan bagus sekalian, bisa bersama-sama dengan ibu pendamping kita dalam rangka untuk sama-sama kita mensukseskan teman kita berhati-hati. Mudah-mudahan setiap kegiatan ya, itu bukan hanya sekalian yang support, tetapi saya sampaikan bahwa sejak dulu saya pribadi ya, pimpinan sekolah ini mensupport semaksimal mungkin kegiatan-kegiatan untuk guru bisa. Kemudian saya juga mengucapkan Ibu juga dari Sulawesi Sekolah itu kami mohon maaf sebesar-besarnya dan saudara banyak terima kasih dan sampai pendampingan terakhir, pendampingan ketujuh memberikan kesehatan sehingga apa yang saya kerjakan ini benar-benar memproduksi yang terbaik. Saya kira itu penguatan dari saya, dari Allah, misi yang kita sudah sampaikan tadi itu adalah misi dari diskusi kita semua ya. Seharusnya memang harus visinya harus berubah, harus diubah karena kenapa? Sekarang kan sekalian sudah paham bagaimana sih apa itu visi, bagaimana cara membuat, kemudian seberapa besar daya kita ya, daya kita yang semua adalah sesuatu yang mengambil dari visi yang kita jadikan sebagai bagus sekalian. Jadi sekali lagi insyaallah mudah-mudahan pertemuan berikutnya bulan depan tetap hadir dan menandatangani daftar hadir dan insyaallah mudah-mudahan kalau diskusi ini bagus maka saya akan bersedia untuk menandatangani selanjutnya memberikan sertifikat ya. Jadi masih ada sampai 30 Juni ya. Sekian dari saya, saya mendengarnya, saya mohon maaf, kita beritahu di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya karena diskusi ini sangat seru sekali, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa seperti ini. Jadi saya perlu ulangi lagi bahwa ini hanya simulasi Bapak Ibu ya. Seperti inilah kalau kita akan membuat sebuah visi seperti ini melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah dari situ bisa kita
mengambil satu pelajaran bahwa mungkin di orang lain ada ilmu yang lebih bagus untuk sekolah kita karena semuanya bolanya ada beserta ini. Dan kepada Bapak Kepala Sekolah kami ucapkan terima kasih atas waktu dan motivasi yang diberikan kepada kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.